Oke, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara untuk membuat suatu grafik dari fungsi. Nah, ada dua fungsi atau dua perintah yang bisa kalian gunakan untuk membuat suatu grafik. Yang pertama itu perintah plot dan perintah fplot. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau perintah plot ini kalian bisa menggunakan perintah plot ini jika kalian definisikan dulu X dan Y-nya. Oke, jadi kalian definisikan X dan Y-nya. X-nya itu berapa titik-titik itu, Y-nya juga berapa titik-titik. Nah, untuk kalau yang fplot, kalian tidak perlu mendefinisikan X dan Y-nya. Jadi kalian cukup memasukkan fungsinya F, dan batas atas, batas bawahnya. Batas atas, batas bawah fungsi intervalnya, interval fungsinya. Contohnya, misalkan kalau kita ingin membuat fungsi eksponen pada interval 0 sampai 5. Oke, kita hapus dulu ya. Clear. Terhapus semua. Misalkan kalau fx-nya ini kita ganti tadi, dia y-nya sama dengan eksponen x. Nah, kalau kita ingin menggunakan fungsi plot, maka kita harus definisikan dulu x-nya. X-nya ini berupa urutan titik-titik. Misalkan x-nya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena berikan interval yang diminta adalah 0 sampai 5. Ini urutan titik-titiknya. Nah, untuk menampilannya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y, ya kita tinggal masukkan saja fx. Nah, ini nilai eksponennya, eksponen dari x. Oke. Nah, kalau kita pengen plot, tinggal masukkan perintah plot x, y. Oke, nanti keluarannya menjadi seperti ini. Nah, oke, ini grafiknya seperti putus-putus ya. Oke, jadi ini kalau kalian pakai plot, itu sebenarnya dia hanya menghubungkan titik-titik ini 0,1. Ini 0,1 dihubungkan di sini dengan ini, dihubungkan dengan titik X sama dengan 2, dihubungkan dengan titik X sama dengan 3, dihubungkan dengan 4, dihubungkan dengan 5. Jadi seakan-akan grafiknya putus-putus. Oke. Nah, untuk membuat grafiknya itu menjadi mulus, kalian definisikan X-nya ini menjadi lebih banyak. Jangan cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita definisikan ulang X-nya itu misalkan menggunakan lin space. Nah, lin space ini kan mengambil beberapa titik, banyak titik antara titik A sampai titik B. A-nya misalkan 0, B-nya sama dengan 5. Dari 0 sampai 5. Kita mau ngambil berapa titik? Misalkan 50 titik. Kalau defaultnya, kalau kalian menggunakan ini, nanti X-nya akan mengambil 100 titik. Tapi kalian bisa manual menggunakan misalkan 50 titik. Nah, kalian pakai tanda titik koma untuk supaya nanti tidak keluar di command Windows karena banyak ya 50. Oke, Y-nya juga sama, kita definisikan ulang. Y-nya sama dengan fx. Ada titik koma supaya tidak keluar. Nah, sekarang kita hapus dulu. Nah, ini yang putus-putus tadi ya. Kita hapus dulu. Terus kita plot ulang. Plot x, y. Nah, ini grafiknya akan lebih mulus. Nah, tidak putus-putus lagi. Oke.
Nah, perintah yang kedua itu kalian bisa menggunakan fungsi fplot. Fplot. Oke. Nah, untuk fplot ini kalian tidak perlu mendefinisikan X sama Y ya, tapi kalian cukup masukkan fungsinya. Kalau fungsinya kalian berupa file, ini ya, ini kan berupa file F-nya. F-nya berupa file, kalian awali dengan tanda @f. Oke, @f. Terus kalian masukkan intervalnya 0 sampai 5. Tutup kurung. Nah, nanti bakal tergambar grafiknya. Sama ya, sama kayak tadi, sudah mulus. Nah, berbeda dengan fungsi F-nya ini dia kalau berada dalam suatu file. Kalau fungsi F-nya itu fungsi handle, misalkan fx itu sama dengan x sama dengan eksponen x. Nah, tadi kan seperti ini mendefinisikan fungsi dengan fungsi handle ya, fx. Nah, kalau dia fungsi handle, plotnya ini tidak perlu pakai add. Jadi coba kita hapus. Nah, ini tidak perlu pakai add. Jadi kalian hanya memasukkan saja fungsi handle-nya, yaitu fx, tidak perlu pakai add. Nah, ini bisa. Jadi langsung tergambarkan. Oke. Nah, terbalik kalau misalkan yang F-nya, F ini kan dia fungsi yang disimpan dalam file. Kalau dia nggak pakai add, nanti error. Ya. Sebaliknya yang fungsi handle, tapi kalau dipakai add, ya juga error. Oke. Untuk selanjutnya, setelah ini gambarnya, nah ini ada penjelasannya kenapa yang gambar A ini tadi gambarnya putus-putus, dan yang B gambarnya dia mulus. Nah, ini ada perintah-perintah yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan gambar. Jadi yang pertama untuk merubah warna. Merubah warna kalian bisa gunakan kode warna. Red untuk merah, R yaitu. Nah, B untuk blue atau biru, G untuk green, Y untuk yellow, K untuk black, dan lainnya. Untuk merubah garis, kalian bisa definisikan beberapa ini. Kalau strip 1 itu garisnya penuh. Kalau titik 2, ini garisnya titik-titik. Kalau strip-strip, ini putus-putus nantinya. Misalkan, kalau kita coba hapus lagi. Nah, plot X, Y. Misalkan kita mau kasih warna dia hitam, garisnya putus-putus. Oke, gambarnya seperti ini, dia putus-putus. Atau kalian pakai warna yang lain, X, Y. Warnanya misalkan yellow. Dan kalian titiknya itu kalian pengen kasih tanda bintang di titiknya. Oh, sorry, ini harusnya koma. Nah, ini warnanya merah, titik-titiknya itu tanda, warnanya kuning, sorry ya. Warnanya kuning, titik-titiknya dia hanya bintang. Di sini kelihatan dia cuma titik aja. Oke, tahu bintang strip. Bintang strip nanti seperti ini. Bintangnya ada stripnya. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri untuk memanipulasi plotnya. Oke, ini ada. Terus untuk menambahkan judul, kalian bisa gunakan perintah title. Untuk mendapatkan label, label itu keterangan aksisnya, ya. Y label untuk sumbu Y, X label untuk sumbu X. Keterangan, kalian untuk mendapatkan keterangan kalau misalkan ada 2 grafik, kalian bisa gunakan legend.
Nah, ini untuk mengatur ukuran mulusnya. Nah, ini untuk menggambar dua plot dalam satu grafik. Kalian bisa coba sendiri ya, nanti grafiknya akan seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan pembuatan grafik. Nanti akan dilanjutkan untuk penjelasan pernyataan alur, kontrol alur atau looping.